Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mengerjakan tugas terkait mata kuliah keamanan data dan informasi. Nah, tugasnya apa? Tugasnya di sini dapat kita baca di sini ya. Yang pertama, mencari penerapan teknologi keamanan, misal ada keamanan login Gmail, Facebook, WhatsApp, Telegram, OTP, dan lain-lain. Lalu disajikan dalam bentuk PPT dan dibuat video dengan narasi suara saya sendiri. Lalu setelah itu diuploadlah di YouTube. Nah, video rekamannya ini nanti dapat diupload di channel YouTube yang telah ditentukan pada playlist dengan channel. Playlistnya itu channel kelas Anda, terus sejarah komputer, channel kelas Anda, sejarah komputer. Itu kita lihat nanti saja ya. Lalu ketentuannya itu yang pertama ada videonya ini harus buatan sendiri, dapat menggabungkan referensi di YouTube asalkan tidak melanggar hak cipta. Lalu pengisi suara video mahasiswa yang bersangkutan sendiri. Nah, silahkan berikan deskripsi singkat pada video yang diupload di YouTube, dan jangan lupa diberikan nama dan NIM mahasiswa yang upload. Durasi video ya minimal 15 menit lah sampai 30 menit. Software yang dapat digunakan untuk rekaman, capture video, KineMaster, dan lain-lain. Nah, di sini saya menggunakan OBS ya teman-teman. Nah, setelah itu kita langsung saja di sini untuk penerapan teknologi yang saya pilih yaitu adalah keamanan login untuk Gmail. Nah, ini keamanan login di Gmail. Oke. Nah, untuk keamanan login di Gmail itu bagaimana sih? Nah, keamanan akun email ini itu kan sangat penting ya untuk melindungi data pribadi dan juga informasi yang sensitif. Banyak sekali email-email yang bersifat privat dan dan selain privat dan juga ini rahasia juga ya terkadang karena berhubungan dengan suatu instansi mungkin. Jadi Google di sini menggunakan berbagai teknologi untuk mengamankan login pengguna. Lalu keamanan login yang kuat ini dapat mencegah pencurian data dan akses yang tidak sah. Nah, ya, untuk fitur keamanan login Gmail yang pertama ini ada autentikasi berbasis kata sandi. Nah, yang dimana di sini Gmail menggunakan kombinasi email dan kata sandi sebagai langkah pertama autentikasi, yang seperti biasa kita lakukan ya kalau kita mau login ke email ya kan kita pertama-tama ya masukin email, habis itu kita masukin kata sandi kita untuk melakukan login. Nah, lalu di sini Google akan memeriksa kekuatan kata sandi dan melarang penggunaan kata sandi yang lemah. Lalu sistem mendeteksi kebocoran kata sandi dan menyarankan perubahan jika ditemukan kesamaan. Lalu Google akan menyarankan kepada pengguna untuk menggunakan kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan juga simbol. Nah, lalu keamanan login yang diberikan oleh Gmail
sendiri, yaitu ada 2FA, verifikasi 2 langkah, atau two factor authentication. Yang pertama, di sini tuh lapisan keamanannya itu tambah, yang dimana di sini tuh maksudnya itu terdapat lapisan keamanan tambahan untuk mencegah akses yang tidak sah. Nah, pada two factor authentication, autentikasi, ya itulah pokoknya mengharuskan pengguna untuk memasukkan kode tambahan setelah memasukkan kata sandi. Nah, biasanya untuk mendapatkan kode tambahan ini itu menggunakan aplikasi pihak aplikasi pihak ketiga gitu ya, seperti nggak mesti aplikasi sih, bisa juga, pokoknya perlu pihak ketiga yang diantaranya itu ada SMS, lalu panggilan telepon, lalu ada aplikasi Google Authenticator ya. Nah, yang dimana nantinya dari sana akan menghasilkan kode yang dinamis, lalu juga prompt Google yang muncul di perangkat terpercaya untuk otorisasi dengan cepat, kunci keamanan fisik untuk perlindungan tingkat lanjut. Lalu memastikan dengan adanya 2 faktor autentikasi ini, memastikan hanya pemilik akun sajalah yang bisa mengaksesnya meskipun kata sandinya itu dicuri. Lalu untuk fitur keamanan login Gmail yang diberikan oleh Google, selanjutnya ada Google Advanced Protection Program, yang dimana program keamanan ekstra bagi pengguna berisiko tinggi seperti jurnalis dan politisi memerlukan penggunaan 2 kunci keamanan fisik untuk masuk ke akun, lalu membatasi akses aplikasi pihak ketiga untuk mengurangi risiko kebocoran data. Selanjutnya, menggunakan sistem pemantauan yang lebih ketat untuk mendeteksi ancaman. Selanjutnya ada deteksi dan pencegahan serangan brute force, dimana Google menggunakan machine learning untuk mendeteksi login yang mencurigakan. Sistem akan menganalisis pola login berdasarkan lokasi, perangkat, dan juga perilaku dari pengguna tersebut. Jika aktivitas tidak bisa terdeteksi, maka Google akan meminta verifikasi tambahan, mencegah serangan brute force dengan membatasi jumlah percobaan login, lalu memberikan rekomendasi kepada pengguna untuk mengganti kata sandi jika dicurigai terjadi kebocoran. Nah, selanjutnya ada login tanpa kata sandi. Gimana tuh maksudnya? Nah, login menggunakan sidik jari, pemindaian wajah, atau PIN perangkat. Ya, ini biasanya kita temukan pada device-device yang terbaru ya. Beberapa di device 1-2 tahun ke belakang ini sudah mensupport login menggunakan sidik jari, pemindaian wajah, dan PIN perangkat. Nah, menggunakan teknologi enkripsi berbasis perangkat untuk meningkatkan keamanan. Lalu dimana di sini sehingga mengurangi risiko pencurian kata sandi dan serangan phishing. Dapat digunakan dengan perangkat yang mendukung autentikasi biometrik, menggunakan pengalaman login yang lebih cepat dan juga aman.
Nah, tapi kalau menurutku ya, kalau pakai ini tuh dikhawatirkan kalau kita sudah terbiasa menggunakan sidik jari dan wajah atau pin perangkat, malah kedepannya tuh suatu saat mungkin ketika kita mau login di device lain itu kita lupa gitu loh akan kata sandi yang kita miliki. Nah, untuk selanjutnya itu enkripsi dan HTTPS. Di sini Gmail akan menggunakan transport layer security untuk mengenkripsi komunikasi antara perangkat pengguna dan juga server. HSTS HTTP Street Transport Security mencegah serangan man in the middle dengan memastikan koneksi selalu transkripsi. Enkripsi end-to-end pada pesan email untuk memastikan data hanya dapat dibaca oleh penerima yang dituju. Lalu Google secara berkala akan memperbarui protokol keamanan untuk menangkal ancaman baru. Nah, tidak terasa tiba-tiba sudah kesimpulan saja ya teman-teman. Sini Google akan menerapkan berbagai teknologi keamanan untuk melindungi akun pengguna dari akses yang tidak sah. Nah, pengguna dianjurkan untuk mengaktifkan dua faktor autentikasi, menggunakan kata sandi yang kuat dan memantau aktivitas akun mereka. Keamanan login terus berkembang dengan teknologi terbaru seperti Passkey untuk pengalaman yang lebih aman dan juga nyaman. Kesadaran pengguna terhadap praktik keamanan yang baik sangat penting dalam menjaga keamanan akun mereka. Oke, itu saja untuk materi yang dapat saya sampaikan. Oke, untuk videonya sendiri sini baru 9 menit ya kawan-kawan. Mungkin untuk selanjutnya kita juga bisa explore, mungkin kita bisa kita coba iseng-iseng tanya AI yang lagi naik daun nih. Kita coba tanya DeepSeek sih. Loh, oh DeepSeeknya lagi kena hack. Oh, harus login dulu. Nggak seru. Kalau gitu kita langsung aja pakai ChatGPT. Nah, di sini kita coba tanya ChatGPT ya. Halo ChatGPT. Asik. Bagaimana? Apa tadi? Saya lupa. Bagaimana penerapan teknologi di keamanan Google keamanan teknologi keamanan bagaimana penerapan teknologi keamanan pada login Gmail. Wah, tunggu lama atau karena sinyalku yang lagi lembat ya, kan di sini tadi habis hujan cukup terus ya teman-teman. Login di Gmail menerapkan berbagai teknologi keamanan untuk melindungi
akun pengguna dari akses yang tidak sah. Berikut adalah beberapa teknologi keamanan yang digunakan. Yang pertama ada autentikasi berbasis password, ya kan, seperti yang sudah saya sampaikan di situ tadi. Yang kedua ada autentikasi 2 faktor, ya kan, yang dimana itu nanti ada kode OTP one time password yang akan dikirim melalui SMS atau email, atau mungkin bisa menggunakan Google Authenticator atau aplikasi serupa untuk menghasilkan kode verifikasi, begitu ya kan. Lalu selanjutnya ada single sign on yang dimana sini. Oke, lalu selanjutnya ada proteksi berbasis AI dan machine learning, dimana Google tuh menggunakan AI dan machine learning untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan seperti login dari lokasi yang tidak biasa atau di perangkat baru. Selanjutnya ada enkripsi data yang dimana TLS, Transport Layer Security, di sini digunakan untuk menenkripsi komunikasi antara pengguna dan server Gmail, mencegah penyadapan data. Bagus. Selanjutnya ada proteksi serangan phishing, perlindungan dari brute force attack, ya kan. Nah, itu dia. Oke, itu dia ya review terkait penerapan teknologi keamanan di keamanan login pada Gmail. Bagi teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Itu inilah video yang dapat saya buat, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.